Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budi Cahyono, NIM A12 2019 06140, kelompok A12 0508 mata kuliah PHP. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Studi Kasus Pengembangan CRM pada PT Samsung Electronics Indonesia di era pandemi. Sebelum menjelaskan studi kasusnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Yang selanjutnya, tujuan dari CRM. Yang pertama, meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan layanan informasi mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Yang terakhir, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Yang selanjutnya, fungsi dari CRM. CRM membantu bisnis mengenali nilai pelanggannya dan memanfaatkan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Semakin baik Anda memahami pelanggan Anda, maka semakin responsif terhadap kebutuhan mereka, dan tentu saja ini akan meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap perusahaan dan produk Anda. Yang selanjutnya, komponen-komponen dari CRM. Yang pertama, manajemen, berfokus pada sistem pengolahan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, hubungan atau relationship, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir, pelanggan atau customer, merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun perbaikan atau maintenance. Yang selanjutnya, contoh pengembangan CRM pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Yang pertama, kebutuhan pada teknologi baru. Dalam situasi pandemi COVID-19, salah satu kegiatan marketing dan public relation yang dilakukan oleh perusahaan Samsung yang bertujuan agar tetap mendapatkan keuntungan dan tetap menjaga hubungan dengan pelanggan adalah dengan menerapkan strategi komunikasi pendekatan CRM melalui program Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service. Tujuan program ini adalah Samsung ini tetap berhubungan dengan konsumen dalam memberikan kemudahan pembelian produk dan layanan di tengah pandemi COVID-19. Juga tetap mendukung program social distancing dan physical distancing dari pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. Langkah yang dilakukan oleh PT Samsung Electronics Indonesia adalah dengan mengupgrade perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur informasi pendukung, dan juga PT Samsung Electronics Indonesia membuat gebrakan baru untuk meningkatkan penjualan dan public relation dengan cara yang pertama, publikasi website resmi. Setelah peneliti melakukan analisis data, maka hasil penelitian pendekatan teknologi yang dilakukan melalui website resmi Samsung Indonesia mengenai program Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service dapat ditelusuri di http://www.samsung.com/id/ di dalamnya berisi informasi mengenai produk dan layanan sesuai kebutuhan para konsumen. Di dalam situs resmi Samsung memberikan beberapa benefit seperti better price, special discount, reward program kepada konsumen, dan gratis ongkos kirim. Gratis proteksi smartphone selama 1 tahun dan dapat dilakukan dengan program pembayaran cicilan 0% melalui beberapa bank yang bekerja sama dengan Samsung. Samsung juga mendukung program social distancing pemerintah tetapi tetap memberikan berbagai manfaat kepada konsumennya. Yang selanjutnya, sosial media. PT Samsung Electronics Indonesia menggunakan sosial media untuk membangun hubungan dengan konsumen di tengah pandemi COVID-19. Sosial media utama yang digunakan Samsung adalah WhatsApp dan Instagram. Menurut pihak Samsung, pemilihan WhatsApp dan Instagram sebagai sosial media yang utama digunakan karena WA dan IG merupakan aplikasi yang hampir dimiliki oleh seluruh konsumen. Dengan sosial media, para konsumen dapat memberikan masukan langsung mengenai kebutuhan informasi akan produk-produk terbaru yang ditawarkan oleh Samsung dan dapat melakukan transaksi atas kegiatan Customer Relationship Management dari Samsung, yaitu dengan program Pick Up Service, di mana dengan sosial media, konsumen dimudahkan untuk mendapatkan layanan informasi mengenai
Program servis antar jemput ini dengan sangat cepat dan tepat dan dibantu oleh pegawai-pegawai Samsung yang berkualitas. Yang selanjutnya, advertising online. Kegiatan periklanan online sebagai pendekatan teknologi dalam membangun CRM pada PT Samsung dalam meningkatkan penjualan sekaligus membangun hubungan dengan konsumen dilakukan melalui Instagram dan Facebook. Dengan menggunakan fitur iklan ini, pengguna Instagram maupun Facebook yang dijadikan sebagai target market dapat diarahkan untuk mengunjungi website resmi Samsung. Dari kegiatan periklanan online ini, banyak dari konsumen yang tertarik mengenai produk terbaru Samsung dan program Samsung. Yang kedua, pengaruh pada teknologi yang sudah ada. Sebelumnya, pada PT Samsung Electronics Indonesia tidak menyediakan layanan mengantar barang ke rumah pelanggan. Tetapi karena situasi COVID-19 yang masih belum menentu, menuntut Samsung untuk mengembangkan inovasi baru berupa pick-up service, yang mengharuskan karyawan sebagai fasilitator memberikan layanan yang maksimal dalam menjemput dan mengantar smartphone konsumen yang rusak. Kendala yang dihadapi oleh Samsung dalam menerapkan program pick-up service di tengah COVID-19 ini adalah kekhawatiran konsumen atas kesehatannya dan kekhawatiran konsumen mengenai penipuan yang mengatasnamakan karyawan Samsung saat penjemputan. Tujuan program pick-up service adalah untuk tetap mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan tetap menjaga hubungan dengan pelanggan pada situasi pandemi seperti sekarang. Yang ketiga, dukungan yang terus-menerus dan kebutuhan pemeliharaan. Dukungan terus-menerus yang dilakukan oleh PT Samsung Electronics Indonesia adalah dengan cara kerjasama di lintas departemen. Semua unit berperan serta dalam pelaksanaan CRM secara maksimal. Misalnya Departemen Administrasi, HRD, CRO, dan Customer Service, semua unit sangat berperan dalam kesuksesan pelaksanaan Customer Relationship Management. Karena jika hanya satu unit saja yang bekerja, maka tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya, jika Customer Service tidak melayani dan memberikan informasi dengan baik, maka pelanggan akan merasa kecewa, sehingga pelanggan tersebut tidak akan melakukan pembelian ulang yang berakibatnya penjualan menurun serta hubungan dengan pelanggan tidak berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, pemeliharaan sistem di PT Samsung Electronics Indonesia. Pemeliharaan sistem diperlukan untuk menjaga kinerja website, sosial media, dan advertising online, agar masalah yang terjadi saat sistem berjalan dapat dideteksi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun cara memelihara sistem di PT Samsung Electronics Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, website, sosial media, dan advertising online yang diupload ke service hosting memerlukan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua, backup database secara berkala. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap perangkat keras minimal dilakukan 3 bulan sekali dengan membersihkan debu-debu. Yang keempat, alternatif CRM. Di dalam jurnal studi kasus PT Samsung Electronics Indonesia telah melakukan pengembangan CRM karena situasi sekarang yang masih terdapat pandemi COVID-19. Hal ini menuntut PT Samsung Electronics Indonesia untuk membuat gebrakan baru agar kegiatan marketing dan public relation yang dilakukan oleh perusahaan Samsung tetap berjalan dan juga bisa mengalahkan kompetitor lain yang masih belum siap menghadapi pandemi COVID-19. Langkah pengembangan CRM yang dibuat PT Samsung Electronics Indonesia adalah yang pertama, publikasi website resmi. Setelah peneliti melakukan analisis data, maka dari hasil penelitian, pendekatan teknologi yang dilakukan website resmi Samsung Indonesia mengenai program Samsung Dekat di Hati dan Backup Service yang dapat ditelusuri di http://www.samsung.com/id/. Yang kedua, sosial media. PT Samsung Electronics Indonesia menggunakan sosial media untuk membangun hubungan dengan konsumen di tengah pandemi COVID-19 ini. Sosial media utama yang digunakan oleh Samsung adalah WhatsApp dan Instagram. Menurut pihak Samsung, pemilihan WhatsApp dan Instagram sebagai sosial media utama yang digunakan karena kedua sosial media tersebut merupakan aplikasi yang hampir dimiliki oleh seluruh konsumen, khususnya konsumen dari produk Samsung. Yang ketiga, advertising online. Kegiatan periklanan online sebagai pendekatan teknologi dalam membangun CRM pada PT Samsung Electronics Indonesia dalam meningkatkan penjualan, sekaligus membangun hubungan dengan konsumen dilakukan melalui Instagram dan Facebook, karena lebih efektif dalam membangun hubungan dengan konsumen. Dengan menggunakan fitur iklan ini, pengguna Instagram ataupun Facebook yang dijadikan sebagai target market dapat diarahkan untuk mengunjungi website resmi Samsung. Dan yang terakhir, PT Samsung Electronics juga mengembangkan inovasi baru berupa pick-up service yang mengharuskan karyawan sebagai fasilitator memberikan
layanan yang maksimal dalam menjemput dan mengantar smartphone konsumen yang rusak. Yang selanjutnya, kelebihan CRM yang dikembangkan PT Samsung Electronics Indonesia saat pandemi COVID-19. Yang pertama, dapat menjangkau semua kalangan pelanggan karena PT Samsung Electronics Indonesia membuat gebrakan dengan membuat 4 langkah pengembangan CRM pada saat pandemi COVID-19, yaitu publikasi website resmi, sosial media, advertising online, dan membuat layanan backup service. Menurut saya, 4 langkah di atas sudah cukup untuk perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia bertahan atau tidak bangkrut. Karena 4 langkah tadi sudah memiliki sasaran dan target masing-masing, yang akhirnya membuat kegiatan marketing dan public relation yang digunakan oleh perusahaan Samsung tetap mendapatkan keuntungan juga tetap masih menjaga hubungan dengan pelanggan pada saat situasi pandemi seperti sekarang. Yang kedua, layanan backup service yang dibuat oleh PT Samsung Indonesia akan bermanfaat sekali pada saat pandemi seperti sekarang karena di satu sisi perusahaan dapat tetap melakukan kegiatan marketing dan public relation dan juga mendapatkan keuntungan karena kegiatan marketing tetap berjalan walaupun situasi masih pandemi. Di sisi yang lain, secara tidak langsung perusahaan juga membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 karena dengan adanya layanan backup service, pelanggan yang ingin membeli ataupun memperbaiki produk Samsung tidak perlu datang ke gerai, cukup membuka website resmi dan membuka sosial media yang dimiliki Samsung. Hal ini akan mengurangi tingkat mobilitas pelanggan dan banyak pelanggan yang sedang melakukan WFH yaitu work from home. Dengan layanan ini, Samsung secara tidak langsung juga membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19 yang masih marak di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.